Kalau kalian tidak pernah sakit, berarti kalian tidak disayangi Allah. Orang yang sakit, orang yang disayang Allah. Kenapa? Karena orang yang sakit, satu, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dua, didoakan oleh para malaikat. Tiga, mendapatkan hikmah di balik sakit tersebut. Lihat yang gambar ini. Sabar adalah separuh dari iman. Mari kita lihat lagi ya ceritanya, gambarnya, videonya tentang sabar ya. Yuk kita perhatikan tentang sabar. Bukan yang ini, maaf. Mana ya tentang sabar ya filmnya? Sebentar. Oh ini film tentang sabar nih. Ya, perhatikan filmnya. Mungkin ini terjadi pada kalian yang di rumah dengan orang tua kalian yang selalu seperti Tom and Jerry. Apa Tom and Jerry? Nah, di rumah kan dengan orang tua bisa seperti itu. Tolong jangan, karena keridhaan Allah itu ada di keridhaan orang tua. Pahami itu, sayangi mereka. Apapun yang kita ucapkan jangan sampai menyakiti mereka. Perasaan mereka itu sama dengan rasa kasih sayang Allah kepada makhluknya. Kalau orang tua sayang kepada anaknya, berarti Allah sayang kepada makhluknya. Jangan sampai menyakiti orang tua. Tunggu sebentar ya. Maklum, ini videonya agak berat, tapi tidak seberat badan bapak ya. Beban hidup curhat dong ini marah-marah. Masa lama ini videonya, padahal video tadi sudah dicoba sama bapak. Videonya seperti apa pak? Menarik sekali. Ini menarik videonya. Film tentang begitu ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada makhluknya, namun makhluknya tersebut sempat keluh kesah sama Allah. Padahal keluh kesah itu semua datangnya dari setan. Siapapun yang berkeluh kesah, jangan berkeluh kesahlah kepada makhluk, tapi berkeluh kesahlah sama Allah. Nah, sudah mulai videonya. Silakan, selamat menyaksikan. Yang ada saja perhatikan. Iya kayak ngomong orang puasa masih kadang ngomong orang puasa. Nih, Rahma lagi main lumpur. Alhamdulillah. Nih, terjadi pada kalian di masa kecil ya. Itu enggak, Pratama hujan-hujanan, kotor-kotoran bajunya, datang ke rumah diomelin sama orang tuanya. Termasuk tuh kan curhat kan? Rahma juga sama, main kotor-kotoran, kucing-kucingan, bajunya jadi kotor. Orang tuanya marah. Kalau kita berbuat sesuatu ketika orang tua marah, sampaikan, "Bu, jangan marah. Innallaha ma'as-sabirin." Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar.
Orang sabar disayang Allah, ya. Jadi kalau kalian tidak dikasih uang, sabar kata orang tuanya. Kalau dikasih jajannya sedikit, sabar. Nggak ada kuota, sabar. Ya beda, ya sama. Karena kesabaran itu adalah kunci keberhasilan. Ya, dari Bapak mungkin terakhir nih materinya tentang pemaaf. Nah, apa sih ayat Qur'annya? Lihat ayat Qur'annya. Kita sama-sama baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya nggak ada ya, nggak muncul ya. Kemana ini ayatnya ya? Oh, tadi ayatnya ada tadi mah ya. Nah, agak lambat ini munculnya nih. Bentar ya, karena Bapak perbesar gambar ayatnya. Jadi seperti ini. Oh, pakai kaca pembesar ya biar kelihatan ya. Kayaknya kalau kaca pembesar lama jadi lebih besar. Yang tadinya jelek jadi cantik. Karena dilihat dari sedotan. Oh gitu. Oh gitu ya. Jadi difilter ya cantik dan cantik yang gantengnya ya. Ternyata kecantikan seorang hanya bisa dilihat dari filter ya. Oke. Oh dari hati, subhanallah. Subhanallah ya. Nah ini ada nih. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Yuk. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Ayo. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina. Iya, reklamasi ya nangis deh manggil-manggil orang. Anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, urusan orang itu. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang terakhir materinya tentang pemaaf. Coba ada yang bisa nggak? Ketika kita berbuat salah kepada orang lain, kira-kira yang paling berat minta maaf atau memaafkan? Ada yang bisa menjawab? Memaafkan. Kenapa? Hebat, memang betul. Memaafkan itu urusannya hati. Ya kan? Coba bayangkan. Aduh, itu curhatan terakhir hati Rahmah ya ketika diduain oleh cowoknya ya. Sakit hati, aduh. Meminta maaf itu kan yang paling sulit, memaafkan itu paling sulit. Memang betul. Makanya pahala yang paling besar bukan meminta maaf tapi memaafkan. Namun ada catatan nih. Kalau misalkan kita minta maaf nih, Bapak punya salah sama Kesa. Kesa, Bapak minta maaf ya. Ternyata sama Kesa tidak dimaafkan. Kira-kira dosa Bapak sudah selesai atau belum? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Oh gimana Kesanya? Kesanya tidak memaafkan. Kira-kira dosa Bapak sudah hilang atau belum? Kenapa? Oh iya, betul banget. Hebat. Yang namanya memaafkan itu urusannya orang yang punya salah. Jadi kalau misalnya kita sudah meminta maaf, orangnya tidak memaafkan, itu urusan orangnya dengan Allah. Allah saja yang menciptakan kita memaafkan, masa manusia yang diciptakan tidak memaafkan? Maka untuk itu, jadilah orang yang pemaaf.
sehingga kita menjadi orang yang baik di mata Allah dan baik di mata manusia. Ingat, kebaikan kita hanya semata kata Allah, bukan karena manusia. Allazina hum yura'un. Jangan sekali-kali berbuat riya. Apa itu riya? Berharap dari pujian manusia, berharap dari pujian orang. Jangan sampai seperti itu. Ini Bapak hanya menyampaikan saja. Untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang kandungan ayat, ya. Pertemuan ketiga kita akan membahas tentang hukum bacaan tajwid, nun mati tanwin, dan membahas tentang hukum mim sukun, ya. Lalu kita bahas yang terakhir, pertemuan terakhir, yaitu tentang bagaimana perilaku sabar dan perilaku ikhlas. Oke, terakhir kita rangkum bahwa yang pertama, bacaan untuk kita membaca Al-Quran perlu diperbaiki, baik di rumah ataupun di mana saja. Karena Al-Quran adalah pedoman bagi kita. Siapapun yang membacanya, insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Sementara kita belajar online lagi. Kalau tentang materi ada yang bertanya, silakan. Sudah paham atau belum? Kesha, ada yang mau tanyakan, silakan. Tidak Pak? Oh udah, alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Sekarang Bapak yang mau tanya ya. Kalau gitu Bapak yang mau tanya ya. Oke. Kesha, kalau seandainya di lapangan, di perjalanan atau di sekolah, tiba-tiba ada orang yang menyakiti Kesha, orang tersebut orang yang paling dekat dengan Kesha, sahabat soulmate-nya, tapi pelakuannya luar biasa, membuat diri Kesha sakit hati. Kira-kira berapa lama waktu yang akan Kesha maafkan orang itu? Apakah langsung memaafkan atau perlu waktu? Wih, hebat itu jawabannya, subhanallah. Ternyata Rahmah itu cantik dalam berpikir dan cantik dalam hatinya. Oke. Yang kedua, ini pertanyaan buat mana ini Azril? Tadi Azril, ada Azril? Azril menghilang. Oke, Azril menghilang. Oke. Nah, Azril, ada yang bertanyakan, Azril? Atau Bapak yang bertanya ya? Azril, pernah mendapatkan ujian cobaan, Azril? Punya masalah, Azril? Banyak masalah, subhanallah. Ternyata cobaan hidup kamu lebih banyak daripada Bapak ya. Azril, ketika menghadapi masalah tersebut, apa yang Azril lakukan? Ketika Azril menghadapi masalah itu, apa yang Azril lakukan? Gimana Azril? Ketika Azril menghadapi ujian dan cobaan masalah Azril, apa yang akan Azril lakukan? Ketika Azril punya masalah, kata Azril kan Azril banyak masalah. Apa yang Azril lakukan terhadap masalah itu? Bagus. Menyelesaikannya dengan nafsu apa dengan sabar? Oke, jadi kuncinya untuk menghadapi masalah apa Azril? Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit bisa dipahami materi yang Bapak sampaikan, banyak lagi belajar di rumah. Insya Allah nanti kita akan latihan soalnya, latihan lembar kerja peserta didiknya. Nah ini nanti soal yang akan Bapak berikan kepada kalian, termasuk nanti ada tugas video yang akan Bapak kalian untuk bisa menguploadnya. Langkah pertama, kalian membuat videonya, video hafalan surat yang tadi kita sampaikan hari ini. Kita sama-sama tutup kegiatan pembelajaran ini dengan baca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima
Terima kasih buat semuanya. Sehat puasa semuanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan keadaan ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu, bisa kembali lagi pembelajaran tatap muka. Salam buat orang tua kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.